Halo semuanya. Balik lagi sama kita dua host kece Iya, yang pasti ditunggu-tunggu. sama aku Yuni. Dan aku Ricky di Party Studio. Selamat datang sama Ricky Studio. Kali ini kita lagi sama Ricky Excited banget. Betul. Hari ini tuh narasumbernya bener-bener kece abis. Terus juga beliau tuh inspiratif pastinya. Ini tuh apa ya? Kayak betul. Jadi kita mau selamat datang gitu ya untuk Devina Putri Juliana. semangat dan siap untuk membawa energi positif Betul. buat kita semua kali ini hari ini. Tunggu. Pertamanya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kalau ditanya keadaan sih memaksakan baik ya. Baik. Tapi aman. Kalau dokter gimana? Dompet aduh. Di tanggal tua ya. Betul. Tapi aku tuh kapok banget nih sama Apa tuh? pengalaman organisasinya banyak banget gitu. Tapi jangan dibacain semua ya. Betul. Itu mah kayaknya kalau ini nih ya kalian tahu ini tuh pengalamannya banyak banget. Kalau dibahas bisa 30 episode. Tapi beliau berarti aktif ya di volunteer, terus juga ada pengalaman kerja nih salah satunya yang aku notice banget ketua nih, ada ketua umum. Iya. Itu dulu tapi ya, jadi agak seiring berjalannya waktu karena sekarang kan sambil kuliah juga ada kegiatan lain jadi tidak se-excited itu kalau organisasi. Kalau dulu kan sampai aku pengen jadi ketua. Iya. Sekarang udah yang penting aku ikutan ada pengalaman kayak gitu. Jadi ketua juga cukup. Oke. Berarti sekarang udah kuliah ya? Kuliah. Semester berapa nih? Semester berapa? Semester 4 sih kayaknya. Kelihatannya? Iya. Ya, itu aku semester 4. Oke. Pengalaman volunteer juga banyak banget. Betul. Juara satu. Oh jadi malu banget ya. Berprestasi ya. Iya tuh. Ada Tina aja. Nama panggungnya Tina MC. Iya. Tina MC. Kenalin diri dulu. Kalau Tina MC sama siapa bubu-bubu kita. Bubu biasa juga Bu. Betul. Bubu balon itu. Dikenalin dulu nih. Tina MC. Oke, sebelumnya kenalin aku. Kalau nama aku udah Tina Putri Juliana ya. Tapi kalau nama panggung semenjak aku terjun di MC itu jadi kenalnya Tina MC. Tapi bukan Tina Cirebon ya. Jangan itu terlalu. Aku Tina MC kalau nama panggung. Terus kalau tadi ditanya kesehariannya sih ya sekarang Senin sampai Jumat kuliah, satu minggunya MC gitu. Kalau nggak MC ya aku di WO juga, terus di WCC juga. WCC tahu kan? Aku wedding content creator. Oh my god. Ngomong-ngomong soal MC ini, Kayak kenapa bisa terjun di dunia MC ini? Boleh diceritain nggak sih? Kenapa ya? Pertamanya nih? Kenapa ya? Oke, kalau ditanya pertama sih aku MC itu dari SMP. MC dari SMP ya biasalah kayak kecil-kecilan kayak acara perpisahan, terus kayak ngadain seminar di OSIS. Nah terus pas SMA juga awal masuk tuh tiba-tiba semester sekolah tuh disuruh MC perpisahan segala macam. Yang gongnya banget tuh pas aku lulus dari SMA. Aku dipanggil sama guru karena beliau udah tahu aku suka MC. Dipanggil lah disuruh tahu lah ya dulu lagi musim kampanye. Diundang lah ya sama beberapa orang beberapa partai lah ya. Kecil ya. Dari situ ya MC bukan cuma MC doang. Kalau SMA kan SMP MC ya udah terima kasih dari guru gitu ya, ucapan terima kasih sama konsumsi palingnya. Kalau di sini lumayan tuh kan buat jajan, ada cuannya. Dari situ aku mikir udah gong banget tuh ya dapat income dari MC, tapi yang modal ngomong doang. Dari situ kayak mikir udah mending diseriusin aja nggak ya, karena sekarang kan mau kuliah juga perlu biaya tambahan juga gitu.
Udah diseriusin, aku ikut manajemen, alhamdulillahnya bisa lah berjalan sampai sekarang. Masya Allah, mantap banget. Kan tadi katanya kalau MC itu katanya cuma modal doang, Modal doang. nggak semua orang bisa ngajak. Betul, public speaking ya. Betul, aku ikut manajemen. Skill ya. Siapa ada yang mau ikut ya. Betul. Para bubu-bubu di sini. Oke, kalau di manajemen ini awalnya tuh aku ikut volunteer juga nih salah satu UKM di kampus. Aku kayak ikutnya tuh memilih sebagai MC, tapi di situ aku nggak lolos tuh. Nah ada teman aku yang lolos, aku pilih namanya, kayak aku lihat kualifikasi dia, kok bisa ya dia lolos daripada aku, padahal itu baru acara di kampus, tapi dia udah bisa lebih dari aku. Aku stalking lah IG-nya segala macam. Oh ternyata dia ikut manajemen, apa aku ikutan aja kali ya, karena aku juga kan pengen diseriusin juga gitu di MC. Apa ini jadi jalan aku juga, ya udah aku stalking dan ketemu lah sama RM Talent Management Bobo Pia gitu, manajemen. Jadi itu Betul. kalau di RM Talent Management tuh kita tuh selama 2 bulan pertemuannya tuh seminggu sekali, dan fleksibelnya tuh pertemuannya memang sore, jadi nggak mengganggu perkuliahan, nggak mengganggu kerja gitu. Proses di RM Talent Management, ya disingkatnya RTM. Proses aku di RTM mulai dari nol banget, yang awalnya nggak tahu MC wedding tuh kayak gimana, jadi tahu. Yang awalnya ternyata aku mikir tuh MC tuh modal ngomong doang, ternyata setelah ikut RTM tuh nggak betul, tidak semudah itu, apalagi bisa ngomong tapi nggak semua orang. Betul. Apalagi kalau misalkan MC itu kan dia tuh kayak ibaratnya gantungnya acara kan, jadi problem solving juga kan ya. Ikut dari RTM, aku tahu lah ternyata MC itu nggak modal ngomong doang, harus tahu ini, tahu itu, terus harus gimana. Kalau misalkan di lapangan tuh ada masalah, mau gak mau kita kan yang jadi problem solvingnya, kita yang harus nyari solusi buat masalah itu, karena gak mungkin ketika kita ada masalah tiba-tiba kita pengen pengantin kan di pelaminan, itu kan ya. Betul. Gitu. Nah proses lah aku selama 2 bulan ya, dan aku masuk tuh bulan November tahun lalu. November, betul, aku masih baru. Iya, masih baru. November aku masuk, Desember udah mulai MC gitu. Waduh, pertama MC di acara apa nih? Pertama MC itu aku ditawarin sama Katim, sama di kampus juga ditawarin, mau MC nggak? Dia tahu aku masuk manajemen. Udah boleh deh Kang, aku ambil lah. Ini deket kok di masih daerah Lembang, aku ambil lah di situ. Terus dia bilang, tapi tinggal dikit, aku nggak apa-apa, dari situ aku nggak mikirin sih, yang penting jam terbang aku banyak, yang penting aku dapat pengalaman dulu dari job pertama itu benar-benar banyak banget struggle-nya, karena iya sumpah di situ tuh first job aku belum lulus dari LPM, belum lulus, jadi aku belum pernah sama sekali lihat MC wedding itu kayak gimana, yang bermodalkan ya udah aku pakai ilmu yang ada di LPM, dan ternyata itu masih banyak kurangnya, tapi nggak apa-apa lah ya, sabar. Betul, first job. Nah udah gitu, itu first job aku itu tanpa WO. Nah kemudian aku baru lulus RTM, first jobnya lagi ya, disebut first job karena udah lulus, benar-benar lulus dari RTM. Aku dapat sertifikat, dan first jobnya aku itu langsung sama WO. Betul, 2 bulan aja, cuma seminggu sekali pertemuannya. Gitu, jadi bubuk-bubuk yang mau jadi MC juga, ya kita RMC, katakanlah RTM. Nanti disertai dari Iya, para tampil dari IG-nya ya. Oke. Gitu. Tapi kok kayak kalau selama nge-MC gitu ya, ada kira-kira yang paling berkesan banget gitu. Pas nge-MC gitu, ada ya? Yang wow banget ya. Itu tuh aku paling berkesan tuh kalau udah nyanyi sama WO. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang di awal, MC itu nggak hanya bermodalkan ngomong doang, jadi harus action juga. Tapi kalau misalkan kita tanpa WO itu yang namanya capek tuh capek banget, keteteran banget.
sendiri, mulai dari briefing keluarga, pas mapan pengalaman melatih, terus briefing pengantinnya juga, ketika nanti kirap gimana, ketika nanti sungkeman gimana, itu harus benar-benar briefing dari awal. Itu double gitu. Betul. Nah, apalagi kalau misalkan tanpa WO tuh kita technical meetingnya harus bikin buku panduan sendiri, briefing vendor sendiri, nanya-nanya ke vendor segala macam sendiri, dan yang paling berkesan tuh kalau udah dapet sama WO dan WO-nya baik banget ke kita, itu kerjanya enak banget. Kita tinggal ikutin WO. Kalau misalkan ada keluarga ada masalah apapun, kita minta solusinya ke WO. Kita juga ditreat sama WO, kayak dikasih makan segala macam, ditanyain segala macam kebutuhan untuk MC. Betul, kita tinggal ya udah ngomong, kita tinggal ngomong, ya actionnya WO gitu. Enak banget cerita sama WO gitu. Kalau acara ya Sebaliknya yang pentingnya betul yang kurang karena nggak semuanya sesuai ekspektasi juga. Tapi ada satu lagi yang yang berkesan itu kalau udah dapet keluarganya yang welcome, baik banget. Baik banget sumpah. Bahkan kalau misalnya keluarganya yang baik banget tuh ya, kita pulang tuh udah deh, bukan cuman ngasih uang kita tuh sesuai dengan price list, tapi kadang ngasih lagi buat ongkos, terus ngasih makanan juga. Terus kayak berkelanjutan, nanti adiknya kalau mau ya kakak teteh ngasih lagi gitu. Seru banget ya kalau udah gitu ya, ramah. Seru banget betul, karena kayak dapat keluarga baru lah gitu. Nah kalau yang kurang enakannya sih ketika ada aku dapet pernah satu klien, itu eventnya gede banget, weddingnya sampai nutup jalan gede. Sumpah itu pelaminannya juga sampai di jalan gitu. Sumpah itu sampai ada 3 abis. Iya Mak, itu namanya disebutnya hajat kampung. Hajat kampung ya, mau di jalan ya biasanya gitu. Betul. Tapi mau bener saya udah 3 malam hajatnya. Sumpah cuma aku memang MC-nya di hari yang doang yang pas akadnya. Itu tuh yang bikin aku kesel bangetnya tuh ketika teknik itu aku hanya sama keluarga CTW-nya aja. Nah di situ undangannya tuh 1000 pek itu cateringnya tuh. Aku menyarankan ke keluarga, mending kita pakai WO aja. Itu bapaknya yang jawab gini, kalau dalam bahasa Sundanya gini ya, geus lah kudu pakai WO, urang mah dilebur kayak gitu. Padahal aku tuh menawarkan karena ini tuh 1000 pek loh, bahkan lebih bahkannya itu tuh 1000 pek kita kehitungnya, biar yang kehitungnya kan pasti lebih. Situ aku benar-benar udahlah pasrah aja ya ngikut kemauan CPW. Kita lanjut teknik aman tuh, kayak ada sindas segala macam, mau dari sawer sungkem aman. Pas hari H tiba-tiba keluarganya banyak minta ini itu, dan itu akadnya jam 11 siang. Gila banget sih. Itu mah udah siang. Udah siang banget kan. Akadnya jam 8. Jam 8 dan 9, lalu jam 11 karena lagi hari Jatnas lah ya. Sebutnya hari Hajat Nasional tuh. Betul, lagi hari Jatnas dan memang dari KUA-nya bilang jam 11 gitu. Yang bikin kesalnya tuh ketika keluarga udah datang itu malah langsung makan, nggak langsung mulai acara, jadi ketunda lagi. Betul, nggak teratur. Nah terus udah gitu kita udah mulai acara tuh, keluarga pengen diubah lagi. Biasanya kan abis akad tuh langsung sesi foto keluarga, terus foto sama dokumen nikah, setelah itu sungkem. Nah ini beda, udah akad bukan foto tapi pengen langsung sawer, otomatis kan pasti langsung rame ricu banget kayak warga langsung dateng gitu, langsung sawer. Udah gitu kayak dekor udah pada rusak juga kan, emang udah biasa sih kalau misalkan dekor rusak habis sawer tuh. Nah udah berantakan lah tuh acara, kita CPW-nya tuh minta pengen langsung sungkem sama foto, itu keluarganya udah ngasih kondisiin. Dan yang bikin kesalahannya tuh keluarganya tuh nggak bisa diajak kerjasama gitu. Aku nggak akan spill ya kayaknya karena nggak enak juga ya. Keluarganya tuh nggak bisa diatur gitu, kayak Pak
Kak Ibu boleh nggak kita sungkem dulu ya untuk si tetehnya pengen sungkem dulu, si Anya pengen sungkem dulu, dan kalaupun misalkan sungkem juga kita nggak akan lama-lama kok, paling untuk kebutuhan dokumentasi aja. Paling itu kan itu dokumentasinya sumpah bener-bener full banget. Yang dimaksud full tuh mulai dari liputan, drone, itu sampai pokoknya dokumentasinya sampai full banget itu. Suara undangan gitu. Iya. Berarti itu Emang hajat benar-benar gede, iya betul. Emang orang Belanda. Sampai yang kayak sambutan serah terimanya yang kali sedang seren tanti ya, itu yang menyerahkan dari si CPW-nya juga, maksudnya yang nerima itu sama palurahnya. Karena itu memang keluarga yang ya keluarga berada ya. Tapi ya itu minusnya susah diatur juga. Itu sih yang bikin aku udah bener-bener gak mood banget MC. Bener-bener gak mood banget. Udah kapok gak buat MC selanjutnya? Enggak sih, enggak dong. Ngomongnya tadi udah ada juga katanya tekniknya di awal terus kesibukan Tina juga tadi Senin sampai Jumat tuh iya satu minggu ngejawab kayak gitu. Buat teknik itu kan pastinya nggak langsung satu minggu juga kan. Gimana sih cara ngatur waktu? betul manajemennya. Tadi yang mau pakai foto itu kan sendiri juga ya. Gimana sih cara ngatur waktu? Iya. Soalnya kayak ya menurut aku lumayan struggle juga. Sama kuliah kan ya. Kalau ditanya gimana ngatur waktu ya pasti aku cari waktu yang luang, dan bukan hanya waktu aku aja yang luang, tapi aku lihat waktu kliennya juga yang luang. Karena kan kita tuh teknik bukan untuk diri kita sendiri ya, pasti untuk klien juga, untuk keluarga. Dan aku suka nanyain dulu, nawarin dulu schedule aku ke klien. Misalkan nih aku kosongnya di hari Rabu, aku tanya ke klien, Kak, Teh atau AA ini kita di hari Rabu kosong gak? Gitu. Kalau misalkan ada mereka, oh Teh maaf aku kerja. Yaudah kalau misalkan memang tidak memungkinkan tekniknya untuk offline datang ke rumah, datang ke venue, yaudah kita adainnya online gitu. Ini bisa lewat Zoom meeting atau betul gitu. Berarti lumayan fleksibel gitu. Nah, fleksibel juga. Cuman lebih enaknya offline, langsung datang ke venue sambil kita lihat cek lokasi sambil kita lihat venue-nya gini nih enak, berarti nanti posisi sambil nanya-nanya kan kayak posisi pelaminannya sini, posisi catering sini, posisi musik sini, karena itu layout itu sangat berpengaruh juga kayak untuk alur masuk tamu undangan itu dari mana, keluarnya dari mana, itu memang sangat berpengaruh juga gitu. Banyak ya. Sampai tapi kalau misalnya aplikasi ya Pasti capek, betul. gimana sih cara Tina ngatasin kayak kadang-kadang tuh kayak aku aja udah ngelakuin sesuatu gitu, ada titik stuck di mana aku kayak Itu kamu aja deh kayak gitu. gimana cara ngatasinnya gitu kalau lagi istilahnya Gak mood gitu ya, kadang capek tiba-tiba aduh capek gitu. Betul. yang kita Suka. Betul, pasti ada di titik capeknya ya. Kalau aku tuh cara ngatasinnya, tapi ini ya sejauh aku MC itu kalau di hari MC aku nggak pernah nggak mood. Tapi meskipun memang dengan tadi keadaannya kayak gitu, tapi memang aku berusaha semaksimal mungkin ngasih yang terbaik untuk klien aku. Gitu, profesional lah ya, harus profesional. Yang lagi titik capeknya tuh ketika bahkan untuk promosi itu udah numpuk. Kayak jadi MC itu ya sebetulnya bukan hanya modal ngomong doang, tapi kita personal branding juga harus kencang kan. Kayak di hari itu kan aku sering bawa konten kreator juga. Nah kayak bahan untuk dieditnya tuh udah numpuk, itu udah titik capek banget. Males ngedit, males konten, itu yang males banget. Cuman memang itu kuncinya biar kita bisa dapat klien, biar kita bisa dinotis sama vendor, sama WO segala macam. Yang pentingnya tuh di brandingnya. Nah itu yang bikin capek banget tuh di branding. Cuman gimana cara aku mengatasi rasa capek itu, aku mikir kalau misalkan aku nggak brandingnya nggak kencang, terus kayak aku ngeditnya juga asal-asalan, konten aku juga tidak berkualitas, ya gimana klien ataupun vendor mau menotis aku gitu, gimana aku mau dapat job, gimana aku mau dapat penghasilan, kayak gitu sih aku lagi ke balik betul. Aku sih mau nanya lebih ke kayak beliaunya gitu ya, karena kan ngomong-ngomong soal MC kan tadi bilang juga gak hanya ngomong gitu ya, tapi kan ada di situ juga ada beberapa teknik gitu ya, termasuk kayak public speaking, ya nggak sih? Betul. Nah itu tuh
gimana sih ada tips and triknya supaya kita tuh bisa pede. Pede ya. Kalau tips and trick dari aku sih, aku juga harus belajar ya, tapi ya sharing aja ya, sharing aja. Pertama yang penting sebagai seorang MC itu pertama pede dulu. Nah, kalau misalkan kita nggak pede, mau sebagus apapun narasi yang udah kita susun itu bakal susah, nggak akan bisa kita sampaikan ke audiens. Pertama pede dulu. Yang kedua, kuasai materinya, kuasai materi. Karena aku pun kalau misalkan aku tidak menguasai medan wedding, itu aku nggak akan bisa mengatur wedding itu sedemikian rupa sesuai dengan requestan pengantin gitu. Itu kedua, kuasai materi, kuasai kalau di weddingnya, kuasai kayak rombongan wedding tuh dari awal sampai akhir tuh kayak gimana. Biar kayak ketika kita transisi dari acara ini ke acara selanjutnya itu smooth, kayak nggak ada jeda, kayak kelihatan bingung gitu ya. Itu terus yang ketiga, habis kuasai materi barulah kita harus bisa mengajak audiens. Jadi bukan hanya ngomong doang ya, jadi ketika kita ngomongnya dua arah. Kadang ada juga kan MC, ya udah gue ngomong doang, mandu wedding doang, toh misalkan gue mandu ini tuh untuk klien gue doang kayak gitu ya, tapi dan dibayar ya. Tapi kalau aku enggak, aku itu MC itu ini memberikan apa ya, yang terbaik bukan hanya untuk klien tapi untuk audiens juga, untuk keluarga, untuk vendor, semuanya itu harus bisa terasa ada di acara itu. Nah, keberapa tadi? Keempat, ketiga? Ya kalau selanjutnya lah ya, selanjutnya itu harus bisa menggait audiens ketika kita ngomong. Jadi kalau aku tuh kuncinya ketika di awal opening itu aku pasti ada pantun dulu untuk menarik pandangan audiens gitu. Contohnya ya audiens ya. Contohnya gini, nanti bilang cakep ya. Mau pakai suara MC? Iya ya. Gini ya, aku jadi malu ya. Sama aja ya. Nah, bagi perhatian Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara, alangkah lebih baiknya saya membuka dengan pantun, boleh? Boleh. Nanti saya minta Bapak Ibu bantu jawab cakep, boleh? Boleh ya, bantu jawab cakepnya, semangat ya. Iya. Ya, bantu jawab cakep biar saya makin cakep. Baik. Jalan-jalan ke Lembang pagi ini. Cakep. Kurang semangat ini pasti belum sarapannya. Sekali lagi ya. Jalan-jalan ke Lembang pagi ini. Cakep. Perginya pakai sepeda. Cakep. Untuk mengawali hari yang indah ini, izinkan saya membuka dengan salam penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk dari perubahan suara biasa ke suara MC-nya tuh merinding. Kok bisa gitu? Nah, kan itu suaranya beda sih, kok bisa? Tekniknya kayak gimana? Suara perut, suara hati. Sebetulnya di RTM juga, itu tuh kita nggak diajarin cuma wedding doang, tapi kita diajarin gimana caranya biar kebentuk suara olah vokal. Olah vokalnya juga diajarin guys, ibu-ibu. Gitu. Satu-satu dulu ya. Betul. Masih bisa. Tadi lagi tidur yang tadi ya. Nah, udah kita bawa audiens tertuju ke kita, baru pertama itu smiling voice-nya. Kita ngomong harus sambil senyum, tapi jangan kepaksa ya. Senyum terus, baik. Biar kayak orang juga enak ngeliat kita ngomong gitu kan. Orang juga mendut kan. Gitu biar audiens juga moodnya bagus, kita juga moodnya bagus sambil ngomong. Nah, eye contact selanjutnya, kita nggak ngomong hanya satu aja yang pandangan, kayak harus kanan kiri. Kalau aku kuncinya ya, pertama sebelum salam, kanan 3 detik, kiri 3 detik, depan baru 3 detik kayak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baru nanti salamnya baru ke depan gitu. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil senyum juga kayak gitu. Nah, itu sih tipsnya ya kalau misalkan untuk apa ya namanya biar bisa nanti. Tapi sebetulnya kan tiap orang juga punya tips and triknya tersendiri ya, beda-beda tiap orang tuh. Tapi kalau untuk aku itu yang terpenting kita bisa ngajak audiens dulu, itu aja. Sama be yourself juga ya. Betul.
betul kayak gitu. Pede aja dulu ya, intinya pede. Satu ya. Karena ada orang yang tahu ilmunya, tapi ketika dia nggak pede udah blank semuanya, hilang sama ketika ready. Ilmu baru banget tuh kan, kenapa aku tuh bilang narasumber kali ini luar biasa. Itu deh, jadi malu. Beliau tuh selain masih muda, tapi ilmunya udah banyak gitu. Jadi kalau ilmu kuliah tuh ini di sini gunung. Makanya luar biasa beliau tuh ya. Iya, gunung, prestasi, kita bikin prestasi tuh, kita gak salah nih buat undang narasumber, iya gak sih? Ngomong-ngomong lagi nih, katanya masih muda, masih kuliah juga. Itu gimana sih gitu tanggapan orang-orang sekitar ke Vina yang Iya. ih masih segini gitu? Ada tanggapan kayak gitu nggak? Tanggapan buruknya. Betul. Betul ya, jelaskan aja ya. Kalau mengenai umur, ketika aku spill umur, tapi aku nggak berani spill umur ke apa ya namanya itu, ke audiens, tapi ya ke klien aku tetap spill umur ada kalau kita lagi ngobrol ke vendor. Iya. Kalau tanggapan baiknya dulu ya. Kalau tanggapan baiknya sih bagus gitu, umur segini tapi udah bisa MC, suaranya juga udah enak kayak gitu ya, terus kayak udah bisa ngatur acara lihai itu, apalagi kan wedding acaranya full dari pagi sampai siang gitu kan, belum sesi akadnya, belum sesi resepsinya, belum lagi bikin konsepan acara, belum lagi kayak kita tuh harus bikin narasi yang sebagus mungkin untuk mandu wedding ketika CPW-nya hadir, ketika kirap. Nah itu sih yang bagusnya, apresiasi lah ya, kayak vendor, klien, kita masih muda tapi kok udah bisa gitu. Apalagi kan aku dapetnya tuh yang jauh-jauh tapi teteh padahal masih muda gitu, kok berani sejauh ini. Ya justru kan mumpung masih muda ya, jadi kan mumpung masih muda berani tuh sejauh itu pergi kemanapun. Nah terus kalau untuk yang buruknya nggak banyak, tapi ada juga kayak nanawan sih letik kene enak nyanyi gitu kan, naon, apalagi ya yang nggak bisa sembarangan banget tuh di MC itu kan ada adat Sunda. Nah adat Sunda ya, mau sebutin, mau di-spill adat Sundanya apa aja? Ada berapa ya? Dikit kok. Di Sunda tuh ada, pertama ada huap lingkung itu saling nyuapin, itu ada dari mamah ke anak kandung, terus ada dari bapak ke menantu, terus ada huap tutupnya tuh kayak pengantin sama pengantin. Nah terus udah gitu ada huap lingkung, ada kebetet-betet bakakak. Nah ini juga kebetet bakakak udah gitu ada malum harupat, kemudian ada nincak endog baru ngepuskeun kendi. Nah setelah itu sawer. Nah itu yang rutian yang aku tahu ya, yang aku tahu dari RPM adat Sunda gitu. Nah dari adat Sunda dari mulai huap lingkung sampai sawer itu nggak hanya semata-mata adat Sunda buat dokumentasi doang, enggak, tapi itu ada papatahnya. Iya, kalau di Sunda ada wejangan gitu ya, ada papatah dari sepuh, dari dari orang tua untuk anak-anaknya itu. Kayak aku kok kasih contoh satu aja ya. Contohnya kayak betot-betot bakakak itu kan ayam ya. Kenapa harus pakai ayam? Kenapa harus pakai ayam? Aku biasanya suka nanya dulu kalau dia, Bapak Ibu ada yang tahu kan kenapa pakai ayam? Gak pakai sapi. Kenapa nggak pakai sapi atau entok ya? Sapi bisa ya. Sapi gede tuh entok mah lihat karena itu. Nah itu tuh alasannya kenapa aku pakai bahasa Sunda ya. Nah pakai nganggo hayam kumargi, hayam teh kan sok gugah ti ending. Aku Indonesia orangnya kagok, ayam itu suka bangun pagi, berkokok pagi. Begitu juga pengantin itu nggak boleh kalah sama ayam, harus bangun pagi juga. Bukan maksudnya bangun pagi harus berkokok ya, tapi bangun pagi harus salat tahajud, ibadah kayak gitu. Nah terus kenapa pakai ayam juga? Ayam pada tahu kan ayam bermanfaat banget, bulunya jadi kemoceng, bahkan kotorannya pun dipupuk. Nah dagingnya mah udah pasti kita makan, dari ujung kepala sampai kaki ceker pun dimakan. Ususnya pun betul, seblak ceker, seblak tulangnya pun kan, meskipun kita ngutin doang gitu ya. Berarti ayam itu bermanfaat, segalanya itu bermanfaat. Begitu juga kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat. teteh kayak ke pengantin ya. Teteh juga harus dia saling bermanfaat untuk satu sama lain, untuk keluarga, tetangga dan sekitarnya. Itu salah satu contoh pepatahnya. Luar biasa ya, masih muda, udah tahu
apa budaya-budaya gitu kan masih Betul, kita melestarikan budaya Sunda gitu. Terus masih banyak banget sih kayak, terus kalau misalkan di adat Sunda itu ada alat-alatnya juga kan, kayak kendi, ngepes kendi. Nah kalau itu kendi kan terbuat dari tanah, ibaratnya kita sebagai manusia terbuat dari tanah kembali juga ke tanah, jadi nggak boleh sombong gitu. Filosofinya banyak banget gitu, kayak di sawer juga banyak, ada beras, kunyit, sirih segala macam itu ada pepatahnya. Oke nih, Gitu. ngomongin MC nih, mungkin boleh di spill press list video buat apa? Iya Barangkali jadi dia mau nikah ya, pasti pada nikah. Nanti juga nikah, maksudnya pada nikah. Oh iya, tenang. Kayak gimana tuh? Kalau misalkan bubu-bubu di luar sana mau nge-calling gitu ya, tentunya buat jadi acara gimana tuh? Dan di spill dikit gitu, Pak. Spill dikit ya. Oke, kalau price list aku itu dari 1 ke atas. Dari 1. Bisa 1 ke atas, bisa 1 ke bawah. Itu gimana? Pertama aku nentuin price list itu dari lokasi weddingnya dan jenis acaranya. Nah hanya wedding kan aku, bukan hanya di wedding, tapi event juga, lamaran juga, bisa. Asal jangan sampai 100.000 tuh tidak ada dong. Kebaya dan Betul, transport Pak. Kami gimana tuh? Caranya, kalau misalkan mau booking film MC, cukup cari aja Instagramnya vina.mc ya. Vina.mc. Vina.a.mc. Itu ada Instagramnya. Di situ juga bisa lihat. Aku di situ di Instagram ada masukin testimoni klien. Terus sample voice. Kalau misalkan apa ya, kalian tuh pengen dengar dulu suara aku biar meyakinkan. Aku ada di situ di apa namanya, sorotan di layar. Ada testimoni, ada sample voice, terus ada semua portofolio aku ketika MC aku udah di mana aja gitu. Klien-kliennya juga ada di situ. Dan di situ ada nomor WA atau nomor lain juga bisa. Nomor WA apa? Nanti dimasukin ya. Nanti bisa langsung tanya aja, chat aja, konsultasi dulu aja gitu. Betul gitu. Itu aja paling ya. Betul. Terakhir kali ya. Terakhir mungkin harapan Teh Vina gitu ya ke depannya kayak gimana sih gitu. Harapannya pasti banyak ya. Harapannya banyak. Harapan aku ke depannya, pertama semakin banyak jobnya. Amin ya Allah. Itu semakin banyak jobnya, tapi nggak hanya dari job. Aku juga ingin dari job aku tuh bisa memang apa ya namanya, kalau kita member wedding itu kan tuh hari bahagia dari seorang itu kan jadi pahala juga aku mintanya. Sebenarnya apa? Sekali seumur hidup. Betul. Itu kayak yang 2 kali gitu. Momen. Apalagi kan nikah itu ibadah kan ya. Nah aku pengen gak hanya dapat uang, tapi aku juga dapat pahala dari bisa apa namanya, mandu acara bahagia orang. Berkah ya, biar bisa berkah juga. Terus selanjutnya aku ingin dipanjangkan umur ya, disehatkan lah ya, karena aku orangnya Oke nih ada karena aku semenjak MC itu daya tahan tubuh aku emang agak menurun. Capek, aku udah dapet yang jauh tuh banget, yang jauh tuh udah capek banget. Minta disehatkan aja umur aku gitu. Terus minta juga buat podcast ini juga semakin maju ke depannya. Juga ya. Didoain sama temen gitu ya. Betul. Nanti bisa mengundang narasumber yang lebih hebat lagi ya. Dan aku doakan gitu. Banyak sebelumnya harapan pasti ada. harapannya ada. Mungkin Begitu. Udah lama ini. Kalian tuh harus contoh generasi apa? Gen Z. Ya generasi muda Gen Z gitu ya, yang mau istilahnya itu berjuang gitu ya, mau mengasah skill dan surkat gitu. Betul. Terus Iya betul. ini bisa dicontoh ya Teh Vina, dan terus juga tadi seperti video cara buat bikin Teh Vina gitu. Dah
berusaha lagi buat kalian yang mau misalkan kita undang gitu ya. Seperti biasa di calling. Iya. Betul. Terus juga buat saran, komen dan lainnya itu kita sangat terbuka sekali. Jadi kalian kalau misalkan ada masukan, terus ada misalkan saran dan kritik juga kita sangat terbuka. Boleh langsung di kolom komentar, kalau enggak di chat aja, nanti kita sertakan juga ya nomor adminnya gitu ya. Oke, Teh Vina. Terima kasih banyak. Iya sayang, terima kasih kembali udah diundang juga. Kita sangat bangga gitu dan bersyukur bisa bertemu dengan Teh Vina. Satu lagi deh, kata-kata hari ini. Oke. Kata terakhir. Kata-kata hari ini yang relate sama hidup aku ya. Ini Gimana ini ngomongnya sini aja ya. Oke, kata-kata hari ini. sama aku. Gimana ya? Kata-kata hari ini. Oh gitu, ini kata-kata hari ini Teh Vina. Kata-kata hari ini dong Teh Vina. Jangan pernah Berani. Kata-kata hari ini dong Teh Vina. kalau nggak nyoba sekarang mau kapan lagi? Itu dikit tapi Relate banget. jelek. Karena aku kalau nggak nyoba dari dari sekarang aku nggak akan bisa dari ini. Gedas. Udah.